tidak akan memberikan toleransi. Kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Menurut saksi yang dihadirkan tadi ya? Enggak, saya izin tidak berkomentar Pak, ya karena memang saksinya mereka Pak. Ini kan ikut ya, Budista? Ikut. Ya, masa nggak bisa nanggapi 4 saksi itu gimana gitu? Enggak Pak, nanti biar nanti kita uraikan di tuntutan aja tentang saksi. Nanti biar nggak sebelah gitu loh, Bu. Enggak Pak, monggo Pak, memang ini saksinya mereka Bapak. Jadi dengan adanya 4 saksi ini Bu nggak bisa mengomentari apa-apa? Tidak, nanti pimpinan aja kalau saat ini, nanti kita laporkan ke pimpinan dari hasil persidangan ini. Alasannya nggak mau komen apa Bu? Jadi kita lapor ke pimpinan dulu toh Bapak. Oh gitu. Karena memang di sini kan tidak ada Pak Kajari, Oh, nanti kita sampaikan dulu. Pak, biasanya Pak Tengku Umar, Kebetulan lagi berizin ya. Cuti. terus Pak Ahmad Jayanya kemana? Rakernis. Oh ya. Ya. Kalau gitu makasih Bu. Siap, Pak. Selamat siang. Sudah selesai. 4 saksi. JPU dulu lah. JPU saksinya dari situ dulu. Oke, kamu Pak. Terkait hasil persidangan hari ini bagaimana Pak? Sidang hari ini satu saksi yang disebutkan dalam dakwaan yang disebut menjemput Meli tengah malam itu membantah peristiwa itu. jadi biar enak ya. Ini karena saya harus melakukan cara yang berbeda sekarang melihat persidangan yang belakangan ini sudah semakin berusaha menutupi oknum-oknum tertentu. Bentar ya. Saya harus ambilkan data. Ya teman-teman, enak kita ngomong pakai data. Ya. Jadi di dalam peristiwa 10 hari kemudian ya, di sini ada disebutkan nama orang dalam dakwaan. Namanya Edwin Zuri Akhirul Azhar. Ini tadi bersaksi. Dia katanya dimintai tolong oleh korban dengan naik sepeda motor ke Puri Pelandaan. Yang kemudian ujungnya adalah terjadi pemerkosaan yang kedua. Saksi mengatakan di atas sumpah dan berani bersumpah peristiwa itu tidak pernah ada. Namanya dicatut oleh korban, saksi yang mengaku korban. Peristiwanya tidak pernah ada, bahkan seumur dia ada di pondok tidak pernah gonceng dia. Selain adik kelas dan dia memang tidak pernah berhubungan langsung. Jadi peristiwa bahwa dia ditelepon disuruh bonceng itu tidak ada. Yang menarik adalah kesaksian itu ditambahkan. Sebelum dia bersaksi, dia didekati oleh mantan saksi yang lain dari kelompok yang lain yang menjamin yang bersangkutan untuk memihak ke sana. Lalu dia disuruh bersaksi memihak ke sana dan dijamin akan bisa dilindungi LPSK. Tidak hanya itu, di sidang juga tadi dibuka dialognya, percakapannya. Yang bersangkutan disebutkan bahwa si saksi cerita bahwa dia bisa mengatur nanti dengan Kajari kalau dia untuk tidak dipanggil. Faktanya adalah yang bersangkutan memang tidak mau dipanggil. Fakta, sehingga kami meminta untuk dihadirkan. Faktanya ya. Jadi peristiwa ini menurut kami sudah menjadi rekayasa struktural. Karena dari keterangan saksi saja bisa menyampaikan begitu. Udah kamu jangan bersaksi, kalau kamu bersaksi menguntungkan kita akan atur biar dilindungi LPSK dan sebagainya. Jadi cara-cara ini kan cara-cara yang sebenarnya bagian pada obstruction of justice ya. Tapi sudahlah. Tapi yang penting sudah terungkap di persidangan. Dan saksi yang lain juga mengungkapkan, ada 2 saksi yang mengungkapkan dengan bukti otentik komunikasi bahwa saksi korban pernah berhubungan intim dengan orang lain. Siapa itu Bang? Nanti itu karena sidang tertutup kami tidak bisa ungkap, tapi bukti otentik itu dibuka, dilihat oleh JPU
dilihat oleh majelis hakim dan dilihat oleh kita. Komunikasi itu ada melalui medsos, gitu ya. Berarti Ada. si yang korban itu sebelum terjadi ini sudah ada indikasi. Sudah pengakuan dari yang diajak berhubungan itu. Plus ada juga saksi yang kemudian teman baiknya yang diajak itu mengakui juga mendapatkan hal yang sama. Berarti Cerita visum yang sama. visum yang terdahulu bisa diragukan itu, Pak. Nah, kita nggak lagi ngomong itu, benda tumpul nggak jelas. Tapi yang pasti kita berpijak pada kesaksian. Jadi saksi yang tadi empat-empatnya adalah saksi-saksi yang sudah meratakan keseluruhan dakwaan. Tetapi yang membuat kami kecewa pada hari ini adalah sejak awal kami mengharapkan hadirnya saksi yang dibalik semua kasus ini untuk mengungkapkan motif. Sudah dipanggil oleh JPU, tetapi kemudian tidak mau hadir dengan 3 alasan. Satu, karena ada hubungan keluarga, hubungan tiri. Kemudian yang kedua, karena sakit, berlapis ini. Sakit. Dan yang ketiga, karena dia juga membuat laporan polisi tahun 2021 yang ada kaitan dengan kasus ini. Oh, berarti intinya dari ini semua itu ada dalangnya ya? Kita ingin membuka motifnya kan, Motifnya. karena saksi ini ada di BAP. Saksi ini ada di BAP. Kami sangat kecewa. Ini tidak dihadirkan dan baik majelis hakim maupun JPU bersepakat untuk tidak menghadirkan. Berarti kloplah sudah bahwa kita tidak bisa mengungkapkan motif ini di tengah persidangan. Karena sudah secara struktural dari proses perpindahan ruang sidang, dari proses semuanya, bahwa ini bukan kekuatan kecil yang menggarap Mas Beki. Bukankah namanya persidangan itu untuk Mencari kebenaran material. kebenaran tentang Betul. fakta yang ada kan? Makanya kami ajukan keberatan tertulis bahwa persidangan ini tidak fokus lagi mencari kebenaran material, tapi sudah muncul upaya untuk menutupi oknum tertentu agar tidak terungkap motifnya. Itu yang terjadi. Kami ajukan secara khusus tadi dicatat di dalam persidangan, dan saya tegas katakan bahwa cara-cara seperti ini adalah cara-cara yang membuat mencari kebenaran material menjadi semakin sulit, karena majelis hakim maupun JPU sama-sama tidak mau menghadirkan saksi tersebut padahal dia ada dalam BAP. Ada apa? Alasannya apa Jadi itu, Pak? JPU ya sudah, karena pengakuannya berlindung di pasal KUHP bahwa ada hubungan sedarah atau semenda. Tapi kami katakan, kami buktikan dengan alat bukti KK, hubungan suami istri dan sebagainya dari Pak Kiai sudah kami ajukan. Sementara dari sebelah kan tidak ada. Kami sudah minta kalau itu hadirkan dong kakaknya, kalau memang ada hubungan keluarga, atau uji di dalam sidang dokumen-dokumennya, kan begitu. Tetapi tampaknya sudah ada upaya untuk melindungi itu semua. Berarti memang saksi ini adalah saksi yang luar biasa untuk semuanya, untuk mereka-mereka itu. Saya nggak tahu persidangan berikutnya ini hanya seremonial atau tidak. Itu jujur aja, dengan melihat tidak ada semangat untuk mencari kebenaran material, saya jujur pesimis melihat persidangan ini selanjutnya. Karena diajak mencari kebenaran material sama-sama nggak mau. Itu aja. Kalau sama-sama penegak hukum yang benar kan, ayo kita bareng-bareng cari kebenaran material. Apa sih yang terjadi? Harusnya begitu. Tapi ini malah dilindungi saksi ini biar motifnya tidak terungkap. Sedih juga kita. Nanti ada bermasalah lagi apa lanjutnya agenda selanjutnya? Sidang berikutnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat.